Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Putra Wibowo. NIM saya 1090625000022. Saya dari kelas 9C. Di sini saya akan memberikan materi tentang adab, akhlak, etika, dan karakter manusia. Pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter. Apa itu akhlak, adab, etika, dan karakter? Akhlak, adab, etika, dan karakter adalah 4 dimensi kemanusiaan yang menjadi penentu utama kualitas individu, keharmonisan sosial, dan kemajuan suatu peradaban. Dalam menjalani kehidupan yang serba cepat dan penuh tantangan, keempat pilar ini justru menjadi jangkar yang kokoh, memastikan manusia tidak hanya cerdas atau intelektual, tetapi juga bijak dan bermartabat. Pertama itu akhlak. Akhlak adalah sistem nilai moral, patinilah yang digerakkan oleh hati nurani. Sedangkan kali berakar pada ajaran agama atau keyakinan filosofis yang mendalam. Intinya dorongan jiwa yang spontan. Jika dorongan ini baik, lahirlah akhlakul karimah seperti jujur, ikhlas, sabar, dan amanah. Pentingnya akhlak. Akhlak adalah benteng terakhir integritas. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan tetap berbuat benar meskipun tidak ada yang melihat. Karena pertanggungjawabannya bersifat vertikal atau pada Tuhan dan horizontal pada diri sendiri. Kemudian ada adab. Adab adalah manifestasi praktis dari akhlak, berupa tata krama, sopan santun, dan kepatuhan terhadap norma-norma berinteraksi. Intinya dari adab itu cara bersikap yang menunjukkan rasa hormat. Contoh penerapan itu ada terhadap yang lebih tua, menjaga nada bicara, mendengarkan nasihat, dan mendoakan. Kemudian B, terhadap sesama, mengucapkan salam, tolong menolong, menghargai perbedaan, dan tidak gibah, atau bisa disebut membicarakan keburukan orang lain. Kemudian ada etika. Etika adalah standar perilaku yang disepakati oleh kelompok profesi atau masyarakat untuk mengatur hubungan timbal balik. Etika bersifat relatif, menyesuaikan dengan konteks ruang dan waktu. Inti pada etika yaitu ilmu tentang baik dan buruk berdasarkan konvensi sosial dan norma profesional. Contoh penerapannya yaitu A. Etika di tempat kerja, yaitu disiplin waktu, menjaga kerahasiaan perusahaan, dan bertanggung jawab. Dan yang B, etika berinternet, menggunakan bahasa yang santun, tidak menyebar hoax, dan menghargai privasi. Fungsi utamanya yaitu menciptakan ketertiban dan iklim kerja atau sosial yang kondusif, mana setiap pihak mengetahui batasan dan kewajibannya. Kemudian ada karakter. Karakter adalah keseluruhan ciri-ciri kepribadian yang telah menetap, mencakup perpaduan dari akhlak, adab, dan etika yang dijalankan secara konsisten. Intinya yaitu jati diri yang teruji. Ciri-ciri karakter kuat yaitu tanggung jawab, disiplin, integritas, kritis, dan kepemimpinan. Kemudian pentingnya karakter yaitu yang membedakan individu unggul. Kecerdasan intelektual dapat membawa seorang pada kesuksesan, tetapi karakterlah yang akan mempertahankan kesuksesan tersebut dan membuatnya bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian perannya dalam pendidikan yaitu pendidikan karakter saat ini menjadi fokus utama karena menghadapi tantangan disrupsi teknologi dan krisis moral, yaitu menciptakan manusia utuh. Sekolah atau kampus bukan hanya tempat mencetak kelulusan yang cerdas akademik, tetapi juga pribadi yang utuh, yang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Kemudian mengurangi perilaku negatif, penanaman karakter sejak dini seperti empati, toleransi, dan keadilan efektif mengurangi masalah sosial di sekolah atau kampus, seperti bullying dan tawuran. Dan yang terakhir, bekal menghadapi masa depan. Karakter seperti kerja keras, ketekunan, dan adaptif adalah model utama untuk bertahan dan sukses di dunia kerja yang menuntut kemampuan soft skill yang jauh melampaui sekadar nilai akademis. Kemudian ada di lingkup profesional, di dunia kerja yang kompetitif, karakter dan etika profesional menjadi penentu kemajuan karir dan reputasi institusi. Integritas sebagai modal. Karyawan yang jujur,
dan mampu memegang amanah akan lebih dipercaya dan memiliki jenjang karir yang lebih baik. Kemudian kolaborasi tim, ada berkomunikasi dan etika menghargai rekan kerja sangat penting untuk membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif. Tim yang anggotanya saling menghormati akan mencapai target lebih efektif daripada tim yang dipenuhi konflik interpersonal. Kemudian ada kehidupan di masyarakat. Masyarakat stabil dan maju dibandingkan di atas fondasi moral warganya. Dalam toleransi dan kehidupan berdampingan, akhlak dan adab mendorong kita untuk menghargai keberagaman, agama, suku, pendapat, tanpa mengorbankan prinsip diri. Ini adalah kunci bagi terciptanya masyarakat yang majemuk dan damai. Dan membangun budaya positif. Sifat-sifat karakter seperti peduli lingkungan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial secara kolektif akan mengangkat derajat suatu bangsa dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua. Kemudian ada strategi penanaman. Yang pertama, keluarga. Keluarga berfungsi sebagai madrasah pertama dan utama tempat fondasi akhlak dan karakter diletakkan. Strategi penanaman ini di rumah berpusat pada keteladanan atau modeling, di mana orang tua wajib menjadi contoh nyata dan mempraktikkan kejujuran, disiplin, dan etika komunikasi yang santun, seperti rutin mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Hal ini kemudian diperkuat melalui pembiasaan rutin harian, seperti merapikan tempat tidur atau membantu pekerjaan rumah, yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Selain itu, orang tua perlu aktif dalam komunikasi efektif, yakni menggunakan diskusi dengan cerita moral untuk mengajarkan dilema etika, serta menerapkan konsekuensi yang mendidik, bukan hukuman, sehingga anak belajar tentang batasan dan akuntabilitas perilakunya dalam suasana yang aman dan penuh kasih. Dan yang terakhir ada sekolah atau kampus. Sekolah memegang peran penting sebagai pemuat di arena praktik bagi nilai-nilai yang ditanamkan di rumah. Dengan seluruh warga sekolah atau kampus bertindak sebagai teladan kedua bagi siswa. Sekolah harus menciptakan kultur positif melalui kegiatan pembiasaan terstruktur seperti upacara bendera dan piket kelas yang secara kolektif menanamkan disiplin gotong royong. Penanaman nilai juga harus diintegrasikan secara holistik ke dalam kurikulum. Guru menggunakan metode interaktif seperti bermain peran atau simulasi studi kasus untuk melatih siswa dalam mengambil keputusan yang beretika dan berkarakter dalam konteks sosial. Ketertiban pihak luar dibuatkan melalui kemitraan orang tua sekolah untuk menyamakan visi, serta melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang memberikan pengalaman menimbulkan empati dan kepedulian sosial sebagai puncak dari akhlak yang mulia. Berikut terdapat hadis yang menyatakan tentang kejujuran pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, wa in kuntum ala syafari walam tajidu katiban wa faraihum muqadah wa in amina badukum badong falyu aladi jumina amanatahu wal yamtahila rabbah wala takun fi syaidah wama yakum hafahina lahu amisim qablu wallahu bima ta'maluna alim. Mungkin sekian PPT penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.